Anda kembali bersama kami dalam Prime Time dan pemirsa masih terhubung bersama kami Ibu Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Bu Lia. Ya, Bu Lia, ini kalau tadi kita membahas ini situasinya memang kalau itu terjadi di rumah sakit yang memang sudah melakukan protap di mana harus screening terlebih dahulu pasien yang ingin masuk ke dalam rumah sakit. Nah, tapi bagaimana dengan rumah sakit kecil ataupun di daerah-daerah yang memang belum tersedia alat-alat seperti itu? Tadi Anda katakan mungkin salah satunya adalah APD-nya juga atau screening check seperti itu. Ini bagaimana, Bu Lia? Ya, jadi kalau kami tetap menghimbau perlakuan yang sama ya. Artinya ini pekerjaan yang screening ini sebetulnya kan tidak terlalu susah untuk artinya setiap orang yang akan masuk ke tempat fasilitas pelayanan tersebut akan ditanya apakah Anda pernah ada kontak dan sebagainya. Itu menurut kami itu harus ya dilakukan di bahkan bukan rumah sakit saja, mungkin di puskesmas. Sekarang kantor-kantor pun sudah melakukan itu. Nah, jadi dan APD itu kan juga bermacam-macam ya bentuknya. APD itu mulai dari yang sederhana sampai dengan yang memang betul-betul kompleks. Intinya cuma satu, bagaimana agar virus COVID ini tidak sampai kena ke petugas medis. Kalaupun terkena, maka petugas medis akan mencuci tangannya dan akan melepaskan yang tadi kontak tadi, baju dan sebagainya. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Dan tidak ada tempat meja ataupun fasilitas kesehatan yang tidak dibersihkan. Ingat bahwa virus ini mudah mati dengan mungkin hanya dengan sabun biasa ataupun juga dengan alkohol. Dan ini pasti tersedia di fasilitas kesehatan. Jadi saya rasa semuanya mesti melakukan hal yang sama. Jadi tetap harus ada screening. Nah, satu lagi, jangan diistilahkan bahwa screening ini tes ya. Bukan tes untuk laboratorium, bukan. Tapi ini adalah screening untuk menanyakan dan melakukan pemeriksaan yang sederhana. Itu yang menurut kami penting dan bisa dilakukan oleh rumah sakit tingkatan apapun. Termasuk APD itu juga. APD juga bisa sangat sederhana. Yang penting adalah prinsipnya tidak ada yang kontak virus itu misalnya bisa masuk melalui saluran napas, mulut maupun juga mata ya. Nah, itu aja yang paling sederhananya. Jadi saya rasa bisa dilakukan di mana pun. Ya, Bu Lia, kita juga tahu memang pemerintah saat ini sudah mengimbau masyarakat untuk lebih menggunakan telemedicine seperti itu, jangan datang ke rumah sakit. Tapi kita juga tahu bahwa ada sebuah aksi spontan di mana masyarakat yang memang sudah merasa sakit hingga akhirnya mereka lebih baik langsung saja ke rumah sakit. Atau apakah lebih baik mungkin yang tidak termasuk dalam kategori pasien darurat, mereka lebih baik ke puskesmas dulu atau seperti apa sebenarnya? Ya, artinya kita tetap berjenjang. Artinya pasien itu kan datanglah ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila Anda benar-benar memerlukan gitu. Jadi artinya ada tingkat prioritasnya. Ya, contohnya misalnya kita tahu ibu hamil dulu pemeriksaannya itu dari mulai dini sampai saat melahirkan. Tapi sekarang ketentuan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Obgyn menyatakan bahwa ada waktu-waktunya yang baik untuk datang ke rumah sakit. Artinya justru waktu awal mungkin dia hanya kontak saja, kemudian mungkin konsultasi dengan bidannya, kemudian saat-saat tertentu saja yang mau mendekati kehamilan, melahirkan, baru akan datang ke tempat pelayanan kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi tidak semuanya itu perlu datang ke rumah sakit kalau memang tidak prioritas. Karena ingat bahwa morbidity-nya yang naik, yang tinggi itu, angka kematian yang tinggi kalau justru orang itu punya penyakit ikutan lain, kemudian tertular COVID. Nah, jadi artinya kita sama-sama menjaga saja lah. Jadi prioritas itu yang harus dipikirkan apakah memang benar-benar dibutuhkan atau enggak. Dan saya rasa untuk online konsultasi itu cukup baik. Dengan catatan bahwa pasien tersebut memang harus menceritakan apa adanya dan biasanya lebih bagus lagi kalau memang pasien lama yang medical record-nya itu bisa dibuka oleh dokter yang di rumah sakit tersebut. Kalau konsultasi yang artinya konsultasi ini mengenal betul lah pasien itu apa yang sudah terjadi selama ini. Jadi mungkin kalau versi menghimbaunya tentu lebih baik konsultasi yang pasien-pasien kronis itu yang prioritas. Jadi bukan pasien baru ya. Karena nanti mungkin bisa saja obatnya bisa diantar dan sebagainya. Kalau memang medical record-nya juga sudah sangat jelas dan pemeriksaan itu bisa dilakukan melalui online. Bu Lia, ini kalau kita lihat kan data terkait dengan angka kematian penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, jantung, stroke, ini kan juga tinggi seperti itu saat ini. Bahkan ini juga kita lihat bagaimana
bagaimana kita tetap melakukan pengobatan di tengah masa pandemi seperti ini, melihat bahwa memang makin banyak juga atau terkait dengan imbauan rumah sakit hanya melayani pasien COVID-19 dan pasien darurat non-COVID-19 ini saja gitu. Pasien-pasien yang memiliki penyakit seperti hipertensi, stroke, dan jantung ini kan juga banyak sebenarnya. Apakah memang perlu ada pemisahan rumah sakit kah menurut Anda? Ya, artinya kita menghimbau bahwa rumah sakit tetap ada keep contact ya, artinya ada komunikasi dengan pasiennya. Gitu. Jadi berikanlah kesempatan untuk pasien mungkin bisa konsultasi lewat telepon, menanyakan pengobatannya. Itu saya rasa penting untuk dilakukan oleh rumah sakit. Artinya kita punya kewajiban, bukan hanya rumah sakit, puskesmas juga sama, untuk bisa tetap melayani pasien sepanjang memang pasien itu membutuhkan. Kita juga tidak bisa membiarkan bahwa pasien itu berobat sendiri. Berobat sendiri itu artinya dengan tidak berdasarkan kondisi medis yang terkini gitu. Jadi bukalah kesempatan untuk puskesmas ataupun rumah sakit konsultasi dengan pasiennya. Dan pasien bisa menyebutkan medical record dan sebagainya sehingga kita bisa menentukan apa yang harus dilakukan, apakah memperpanjang obat atau segala macam. Kalau terkait dengan pemisahan rumah sakit, jadi ada bahwa ini adalah rujukan rumah sakit COVID-19, ini adalah rujukan untuk rumah sakit non-COVID-19. Menurut Anda seperti apa, Bu? Ya, sekarang ini kan pemerintah sudah menunjuk adanya rujukan khusus COVID ya. Tapi kita tidak bisa hindari bahwa tiba-tiba ada pasien datang dengan keluhan sakit jantung misalnya, tahu-tahu begitu kita lakukan pemeriksaan positif COVID gitu. Mau tidak mau kan tetap harus kita bisa layani juga. Maka seluruh rumah sakit dihimbau tetap harus punya ruangan khusus. Ya, sesederhana apapun harus punya ruangan khusus yang kalau sewaktu-waktu pasien COVID itu yang tidak kita sadari ternyata datang ke rumah sakit kita bisa taruh di tempat tersebut. Dan apabila memungkinkan kita rujuk, kita rujuk. Tetapi bila rumah sakit tersebut memang rujukan tertinggi dan rumah sakit lain tempat rujukan itu tidak bisa menangani penyakit primernya, ya rumah sakit itu tetap harus merawatnya. Gitu. Jadi tetap harus ada kewajiban bahwa rumah sakit menyiapkan beberapa tempat untuk isolasi. Karena tidak bisa kita hindari ya, ada pasien datang yang kita tadi tidak duga bahwa dia COVID, ternyata COVID. Itu sudah banyak sekali kejadian seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Lia telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Lia Watakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia.